Ini hari ini kita bakal ngebahas nih soal pemuda dan politik. Iya. Nah, salah satu pertanyaan yang ada di benak saya ini kan kakak ini kan dulunya seorang aktivis di Kampus. kuliahan di kampus ya. Nah, bahwa kita tahu kalau misalkan aktivis sama politik ini kadang kan nggak searah tuh. Iya. Benar ya. Nah, kalau boleh tahu apa sih alasan kakak terjun ke dunia politik seperti itu? Jadi begini. Saya belajar dari pengalaman aktivitas kampus organisasi. Di kampus itu pertama kita menempa pribadi kita menjadi seorang yang siap dipakai, digunakan nanti setelah pasca kampus kan. Nah, dulu saya aktivis kampus, sering mengkritik pemerintah, bikin diskusi, bikin member bebas, bikin demonstrasi, bahkan hampir tiap minggu demonstrasi kan gitu kan. Itu adalah metodologi perjuangan parlemen jalanan yang memungkinkan dilakukan oleh mahasiswa. Bikin diskusi, bikin seminar, bikin kajian, memberikan rekomendasi kepada pemerintah, terakhir melakukan demonstrasi. Ini ruang memang dilakukan oleh aktivis kampus dan aktivis NGO atau OKP ya. Pasca itu kan nggak lagi, sudah berbeda ranah. Yang kedua, saya bertanya dengan teman-teman saya satu angkatan, dengan para senior juga, dengan para dosen. Kayaknya menyadari betul bahwa negara kita ini adalah negara republik, ya, bukan negara kerajaan. Artinya sistem pemerintahan kita tuh sistem pemerintahan yang memang berdasarkan republik. Apa itu republik? Melalui demokrasi. Nah, kita bersepakat bahwa memilih haluan kita bernegara itu demokrasi. Apa itu demokrasi? Memilih pemimpin, presiden, gubernur, bupati, wali kota, legislatif itu melalui pemilu partai politik. Kenapa demikian? Kita mesti paham ya, pemangku kebijakan negara ini adalah orang-orang yang duduk di pemerintahan, dalam hal ini pemangku kebijakan, pimpinan, yaitu presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, DPR itu produk partai politik melalui pemilu. Maka tidak mungkin kita bisa membuat sebuah kebijakan di negara ini kalau kita tidak ikut pemilu. Kalau kita tidak memiliki jabatan di posisi strategis di pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif. Nah, latar itulah yang membuat saya akhirnya berpikir, maka mesti ada keterwakilan kalangan aktivis untuk terjun ke politik. Karena ini kan soal kebijakan publik. Kalau kita nggak ikut andil, nggak mungkin bisa memutuskan kebijakan. Yang kedua, kita punya mimpi membuat perubahan yang lebih baik lagi dalam bernegara. Perubahan itu bisa melalui NGO, swasta, bisnis maupun pemerintahan. Tetapi langkah yang paling cepat adalah melalui pemerintahan. Karena sebuah kebijakan tanda tangan sebuah kepala daerah, presiden itu mampu menentukan sebuah keputusan yang berdampak jangka panjang. Misal, saya kaya nih, punya uang, mau bikin gang nyumbang paling 1 truk 2 truk. Tapi kalau melalui pemerintahan kita bisa buat program pembangunan jalan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, politik ini adalah cara tercepat mendapatkan amal jariah. Karena kita bisa membuat kebaikan yang berdampak masif ke publik. Misal, orang banyak mengeluhkan soal kesehatan, soal pendidikan. Dengan kita terjun ke politik, kita bisa membuat kebijakan. DPR minimal bisa mendorong itu. Misalnya apa kebijakannya? Dulu belum ada BPJS ya, sekarang ada BPJS. Itu kan produk politik. Sehingga rakyat terbantukan, ada BPJS. Yang kedua, dulu sekolah mahal. Dengan adanya politik kita bisa mendorong agar berbiaya yang murah. Nah, akan berdampak besar kepada masyarakat umum. Dulu jalan tidak ada yang koral atau hotmix, jalan tanah ke perkampungan. Sekarang lahir undang-undang desa. Yang desa boleh membuat kebijakan membangun jalan desa, bisa membuat ekonomi produktif. Itu kan kebijakan politik. Lahirlah undang-undang desa. Nah, tanpa kegiatan atau dorongan politik nggak akan bisa. Nah, tapi kan hari ini gini, ada mainstream mindset anak muda mengatakan bahwa politik itu tempat para penjahat. Sarangnya koruptor kan? Sarangnya para bandit. Bener. Itu nggak salah ya, tapi juga nggak benar. Kenapa dia menjadi sarang koruptor, sarang bandit, sarang penjahat? Karena ketika pemilu yang menang orang-orang itu. Benar sekali. Kenapa orang itu yang menang? Karena yang mencalon bukanlah orang baik. Ini kuota partai DPRD Provinsi Bengkulu 45 kursi. Kalau yang mencalon itu bukan orang baik, bukan orang yang punya moral, bukan aktivis, maka yang menang ya bukan aktivis, bukan orang bermoral.
Maka anak-anak aktivis menurut saya, orang-orang yang punya kecerdasan, ayo mencalonkan diri untuk melanjutkan estafet perjuangan di parlemen. Oke. Begitu. Nah, seperti yang dibahas tadi ya, bahwa kita tahu kalau mindsetnya pemikiran orang bahwa politik ini merupakan tempat tindak kejahatan kayak Iya. gitu. Nah, belum lagi kita tahu di DPR ini beberapa anggota itu memang tidak memiliki background dalam dunia politik. Iya. Bahkan hanya terbantu oleh finansial saja. Iya. Nah, gimana sih tanggapan kakak tentang hal-hal itu kayak gitu? Maka kita perlu penyadaran politiknya, perlu penyadaran politik. Saya pernah sampaikan itu di media sosial saya, katakan begini, bahwa pondasi dasar seseorang itu terjun ke politik adalah mindset, cara pandang dia apa sih tujuannya berpolitik, targetnya apa. Kalau targetnya memang dari awal untuk ekonomi pribadi, itu hasilnya nantinya. Dia akan berjudi ke pemilu, keluar uang banyak, yang nanti menang pemilu untuk menangkan bisnisnya. Tapi kalau bagi kalangan kita, anak muda, terutama kalangan aktivis, bukan itu mindsetnya. Apa mindsetnya melanjutkan estafet perjuangan? Ya kan? Contoh gini, orang mengatakan, bang ikut pemilu itu mahal bang, berbiaya mahal, karena mesti ngasih uang ke masyarakat. Iya, benar-benar. Itu mindset yang salah. Rakyat itu mengambil uang kalau dikasih uang. Iya. So, jangan kasih uang, kan ambil uang. Sampaikan bahwa kita punya misi perjuangan, bahkan dia akan membantu kita menjaringkan suara. Saya sudah buktikan itu. Kemarin 2019 saya ikut pemilu, saya satu pun tidak ada pasang spanduk baliho. Oke. Itu kan melawan mainstream kan? Iya. Orang logika teorinya berkampanye itu mesti pasang publikasi, spanduk, dikenal, baliho. Saya tidak pasang satupun. Buktinya bisa. Saya tidak dikenal, bahkan di Kota Bengkulu saya dapat suara terbanyak di Provinsi Bengkulu. Bicara kesukuan, saya bukan orang Kota Bengkulu, ya kan? Bicara bahasa, saya bukan bahasa orang Kota Bengkulu. Tetapi kalau orang bisa percaya, karena saya sudah menanamkan nilai itu dari jauh-jauh hari, mengadvokasi rakyat dari jauh-jauh hari, memberikan penyadaran politik bahwa pentingnya ada keterwakilan orang yang punya visi sama untuk berjuang di parlemen. Bukan secara mendadak ya. Bukan secara mendadak. Untuk- Kalau dampak instan ya tadi kita punya uang, ikut pemilu, bahkan mungkin masuk partai pun bayar, nyalek pun nanti barbur-barbur bayar, menang. Menang dia hanya berhitung secara ekonomi. Dia tidak terpikir untuk berjuang kembali soal visi perjuangan, tapi bagaimana mengamankan ekonominya kan. Iya. Nah, makanya aktivis bukan seperti itu. Buktinya apa? Lahir undang-undang desa. Itu perjuangan para aktivis di parlemen. Yang berdampak besar untuk Republik hari ini. Reformasi itu dampak ketika terjadinya gerakan perjuangan mahasiswa di 98. Oke. Banyak alumni aktivis masuk partai, bikin partai, ikut pemilu. Akhirnya terjadilah undang-undang pemilu yang membatasi masa jabatan kepala daerah presiden cuma 2 periode. Iya. Dulu nggak ada batasan. Kenapa berhasil? Dulu anggota dewan tuh mesti anak mantan pejabat, mesti anak militer. Sekarang nggak perlu lagi, anak petani siapapun bisa ikut pemilu. Nah ini kan dampak dari perubahan undang-undang. Artinya apa? Karena banyaknya kalangan aktivis ikut dalam pemilu. Oke. Apakah kita hari ini puas? Belum puas. Kecewa? Masih banyak kekurangan, betul. Tapi kan kita tidak boleh menyerah. Kalau kita menyerah, kita sama dengan menyerahkan kekuasaan ini kepada orang nggak baik. Terjadinya misalnya pergolakan pembahasan undang-undang pertambangan, undang-undang pertahanan. Ini kan pertarungan antara orang yang punya jiwa Pancasila mempertahankan NKRI dengan orang yang oportunis mencari kepentingan pribadi mengenai bisnisnya kan begitu. Nah, selama duduk di kursi politik, pernah nggak sih kakak mendapatkan kritik, terkhususnya dari mahasiswa seperti itu? Saya memang meminta adik-adik mahasiswa tuh harus sering-sering kritik DPR ini. Dia jangan terlalu santai kerjanya, karena masih dihenta-henta kan gitu. Karena gini, kita jangankan di politik ya, di rumah pun kalau nggak ditegur oleh mak kita kan nggak bangun-bangun pagi-pagi kan. Ayo bangun, kita ini sekolah ini. Akhirnya kita ini ya, termelek-melek. Nah, begitupun publik ini, baik DPR maupun eksekutif, mesti diingatkan. Oke. Walaupun tuh orang baik ya, orang baik kalau dia nggak diingatkan jadi terhanyut nanti kan. Oke, benar-benar. Nggak apa-apa, saya minta para KP, NGO, mahasiswa sering-sering tegur DPR ini. Oke. Agar mungkin kalau kemarin cuma 5-10 orang yang berjuang menjadi lebih ya kan begitu. Karena ini kan soal pertarungan juga, ada 45 watak anggota DPR, 45 mewakili kepentingan dapilnya dan lain-lain begitu. Nah, ini kan kita bilang lagi tadi kalau mau jadi anggota DPR kan tadi harus punya dukungan rakyat. Iya. Ya kan. Terus yang kedua juga
apakah benar sih kalau untuk menjadi anggota DPR ini harus kaya dulu kayak gitu? Karena kita tahu kan kalau misalkan untuk masuk ke dunia DPR ini kan harus memiliki dana yang banyak seperti kakak yang kakak bilang tadi. Apakah benar seperti itu atau ada cara lain? Faktanya saya tidak seperti itu. Saya bukan orang kaya, bapak saya orang kampung, kerja di kebun, yang kebunnya cuma 1-2 hektar, bukan kebunan. Orang tua saya bukan tamatan sarjana, tamat SD. Saya bisa jadi DPR, Provinsi Bengkulu. Artinya teori itu terbantahkan kan? Kan begitu. Artinya tidak benar juga kalau semua orang mau jadi politisi terus punya uang banyak. Banyak kok aktivis-aktivis yang jadi DPR nggak punya uang banyak. Okay. Kalau bicara politik itu ada 2 hal. Ada namanya cost politik, ada money politik. Apa itu cost politik? Ya kita butuh pulsa untuk nelpon teman untuk membaca kita, butuh bensin itu pasti ya. Ini satu nama. Itu harus ada, namanya cost politik, biaya pasti. Tapi kalau yang biaya money politik itu pilihan. Bisa kita menggunakan money politik, bisa enggak. Kalau kita yang aktivis tidak boleh pernah berpikir untuk money politik. Yang kedua, memang nggak ada uangnya kan begitu kan? Kan begitu. Nah selama duduk di DPR juga pernah nggak sih tidak pernah memiliki tujuan sama anggota yang lain, sering kelas nggak dalam membentuk suatu undang-undang? Ya itu yang jadi pertentangan mental ya, pertentangan mental, pertentangan pikir kita di setiap rapat-rapat antara teman-teman aktivis yang memang memperjuangkan perjuangan itu, kan begitu kan, dengan teman-teman yang memang tanda kutip berbeda. Tapi itu tantangannya, tantangan seorang pejuang. Kita nggak boleh nyerah, harus terus, kan begitu kan. Dan biasanya kalau aktivis terjun politik dia tidak kenal waktu dalam berjuang, mau siang dan malam. Kan begitu. Terus, ya? Karena politik ini tidak ada jam kerja, dia 24 jam kerjanya. Gitu. Gimana sih cara kakak bisa sampai di tahap ini? Proses apa aja yang dilalui? Mesti punya keyakinan, punya rasa optimis bahwa mimpi kita akan perubahan, perbaikan negeri ini akan tercapai kalau kita konsisten berjuang. Tinggal soal ruang dan waktu kan. Ada teman-teman berjuang melalui media, juga kan bagian perjuangan juga melalui pengembangan ekonomi, bisnis. Ada teman-teman yang masuk jadi PNS. Tinggal mindset dan karakternya tetap harus terjaga dengan nilai-nilai perjuangan pada visi perjuangan kita. Ada pesan juga nggak sih untuk para mahasiswa, terutama juga anak-anak muda yang ini memiliki jiwa politik yang belum bisa Gelombang demografi kita tuh menyatakan fakta ya, bahwa 70% di tahun 2020 sampai 2030 ini usia produktif. Usia umur 15 tahun sampai 60 tahun. Ini kan usia produktif. Ini bonus demografi yang sangat menguntungkan negara kita kalau dibekali dengan hard skill dan soft skill yang baik. Tapi kalau kita nggak bekali dengan bekal itu, maka kita akan menjadi budak di negeri sendiri. Kenapa? Sekarang sudah era globalisasi, semua pihak bisa masuk. Ditambah lagi era digitalisasi, nggak dalam ruang dan waktu. Apa yang saya sampaikan hari ini bisa terdengar seluruh dunia kan begitu kan. Ini kan juga peluang untuk aktivis berjuang. Maka kolaborasi antara teman-teman aktivis yang hari ini politisi, aktivis yang ada di media, maupun yang masih di kampus, ayo kita tetap terus memperjuangkan ini, saling ingatkan terus, kajian, berjuang saling terus, jangan pernah putus itu. Yang kedua, teman-teman era generasi sekarang ini, generasi Z ini, yang notabene menurut penelitian banyak cuek gitu kan, dan antipati dengan politik, mesti disadarkan juga untuk mengembangkan politik dengan cara yang modern. Apa itu? Sudah ada medsos, gunakan medsos dalam berjuang. Era digital, ayo gunakan sistem digital. Nggak lagi kita kampanye pasang-pasang baliho, spanduk atau haul ngumpulin massa, nggak perlu lagi. Artinya ini juga peluang untuk aktivis yang tidak punya uang kan berjuang, karena sudah dimudahkan oleh zaman. Saya nyampaikan di sini melalui Bengkulu News bisa sampai ke seluruh pelosok negeri. Kan begitu. Artinya apa? Kita sudah hemat waktu, tidak mesti berkeliling setiap ke dusun, tapi visi kita sampai. Bahkan teman-teman yang di kampung-kampung hari ini kalau mau menyampaikan aspirasi, cukup via WA. Dia fotokan, Bang, jalan kami rusak ini, Bang, difotokan, mana alamatnya, kita bisa perjuangkan. Nggak mesti kita datang dulu ngecek mana jalan bolongnya. Sudah ada kemudahan dalam perjuangan. Semangat ini mesti disebarkan seluruh anak muda. Anak muda mesti melek dan terbuka tentang politik. Kenapa? Politik ini mau nggak mau mesti diambil peran. Karena negara kita negara demokrasi, bukan negara kerajaan. Kita kan juga menolak soal kerajaan kan, kita memilih demokrasi. Maka pilihan ini mesti kita kawal, jangan dibiarkan hanyut.
Kalau kita biarkan hanyut, maka nanti para oligarki atau para pengusaha yang punya kepentingan mengambil alih kekuasaan. Karena semua hal negara ini diatur oleh undang-undang, undang-undang, Kepres, Kepmen, Perda, kan. Poinnya mengatur soal kebijakan publik yang bisa berdampak baik maupun berdampak nggak baik. Iya, benar. Contoh misalnya, tiba-tiba lahir keputusan presiden naikkan BBM, kan negatif dampaknya ke rakyat kan. Makanya harus dilawan oleh teman-teman yang ada di parlemen maupun aktivis yang ada di parlemen. Lahir undang-undang yang baik, misalnya undang-undang desa harus dukung kan begitu kan. Nah inilah fungsi, karena nggak mungkin mahasiswa yang duduk di kelas, para dosen yang ngajar di kampus itu bisa berubah undang-undang. Oke. Yang bisa berubah siapa? Pemangku kebijakan, eksekutif, legislatif. Maka kita mesti keroyokan merebut dua posisi ini. Berarti kan demokrasi kan bisa tersampaikan oleh siapapun dan dimanapun Iya. ya Kak, dan melalui sekarang juga seperti dibilang melalui media sosial dan segala macam. Iya. Cuman tergantung dari kitanya sendiri ya Pak, Iya. kita mau melakukan hal itu atau tidak. Iya. Nah, gimana kalau misalkan ada pemuda yang ingin terjun langsung ke dunia politik seperti DPRD, ada nggak sih cara-caranya kayak gitu dari Kak? Pertama pastikan mindsetnya apa. Mindset dalam pikirnya ngapain di politik. Oke. Bahwa politik ini adalah cara berjuang untuk mendapatkan amal jariah dalam mengambil kebijakan publik dengan cara yang cepat. Oke. Apalagi setelah itu, dia mesti dibekali kemampuan. Kemampuan dalam politik dan sistem pemilu. Mesti dilatih skill dia dalam berpolitik, cara berkomunikasi, berorganisasi, cara bernegosiasi. Yang ketiga, dia mesti memahami sistem perpolitikan negara kita. Oke. Karena negara kita ini kan multi partai, multi etnis, multi budaya. Berbeda dengan di Inggris, Australia atau Amerika. Kan begitu. Nah, ini harus pahami. Yang ketiga, calon politisi muda mesti punya mentor. Oke. Ibarat seorang pembalap rally, kalau dia tidak punya navigator kan susah. Iya. Maka dia mesti punya navigator, sampai itu mentor. Maka saya sarankan bagi teman-teman yang memang terjun ke dunia politik, belajarlah kepada politisi yang memang punya kualitas. Oke. Karena apa? Kata Nabi itu, belajarlah kepada ahlinya. Kalau mau pandai berdagang, belajarlah kepada pedagang. Mau pandai mengajar, pada guru. Mau pandai menjadi birokrat, kepada birokrat. Mau pandai menjadi politisi, ya kepada politisi. Jangan